Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita limpah nikmat, dan di antara nikmat yang besar adalah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ya, bahwasanya ada dua nikmat yang manusia maghbunun fihi ma katsirun minan nas, ya, lalai terhadapnya, yaitu apa? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, memberikan kita waktu luang sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita di mana kita masih mempelajari atau masih membahas dalam lingkupan makharijul al-huruf. Karena kita perlu ketahui bersama bahwa makharijul huruf, cara pengucapan yang benar, ini merupakan hal utama dan bab yang terpenting dalam ilmu tajwid. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Ad-Dani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya At-Tahdid fil Itqan wa Tajwid, beliau mengatakan bahwa poros dari ilmu tajwid adalah seseorang mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena dengan keduanya akan membaca dengan sebaik-baik bacaan, dan dengan keduanya itu akan menjadikan hilyatu tilawah, akan menjadikan indah apa yang ia baca. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan makhraj bagian yang ketiga, yaitu al-lisan, di mana di dalam makhraj al-lisan ini huruf-huruf yang keluar dari lisan ini atau lidah itu terdapat 10 tempat. Ya, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dari 10 tempat ini agar kita mudah ya menyebutkan atau mengingatnya, maka dibagi menjadi 4 bagian inti. Ya, yang pertama ada aqsal lisan, yaitu huruf-huruf yang keluar dari pangkal lidah. Yang kedua itu wasatul lisan, huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah. Yang ketiga itu adalah hafatul lisan atau hafatal lisan, yaitu huruf-huruf yang keluar dari samping atau sisi lidah. Dan yang keempat ada tarful lisan, yaitu huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Di mana kita telah membahas bagian inti dari makhraj lisan yang pertama, yaitu makhraj yang keluar dari aqsal lisan atau pangkal lidah ataupun lidah bagian paling belakang, di mana darinya itu ada 2 makhraj, ada 2 tempat untuk 2 huruf, sehingga setiap huruf menempatinya memiliki tempatnya masing-masing, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu adalah wasatul lisan, yaitu huruf-huruf yang keluar dari lidah dan lebih tepatnya bagian tengah lidah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua ini disebutkan dengan istilah wasatul lisan atau huruf yang keluar dari tengah lidah. Apa saja huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah ini? Jadi yang keluar dari tengah lidah ini hanya ada 1 makhraj, hanya ada 1 tempat saja. Berbeda dengan tempat yang sebelumnya, yaitu aqsal lisan, yang keluar dari pangkal lidah itu
ada 2 tempat. Adapun pembahasan kita kali ini, wasatul lisan itu hanya 1 tempat saja. Namun bedanya dari 1 tempat ini, ia memiliki 3 huruf hijaiyah di dalamnya. Yaitu huruf apa saja? Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan dalam manzumahnya, wal wastu fajimu asyinu ya. Beliau mengatakan bahwa huruf yang keluar dari tengah lidah fajimu asyinu ya, yaitu jim, shin, dan ya. Ketiga huruf ini memiliki tempat dan pengucapan yang sama, yaitu berada di tengah lidah. Sebagaimana disebutkan oleh ahli tajwid, bagaimana cara pengucapannya disebutkan adalah dengan aqsal wasatul lisan ma'a ma yuhadhiha minal hanaki al-a'la. Dikatakan bahwa saya dalam pengucapannya ada dengan cara tengah lidah, yuhadhiha minal hanakil a'la, dinaikkan atau ditempelkan ke langit-langit atas. Jadi tengah lidah, kita istilahkan tengah lidah ini dinaikkan, naik ke atas. Dan atas itu namanya adalah langit-langit, ya, sehingga lidah dinaikkan. Disitulah cara pengucapan 3 huruf ini, yaitu jim, shin, dan ya. Bedanya adalah jim, cara pengucapan huruf jim, ya, jim. Kalau kita praktekkan huruf jim, ja, itu tengah lidah itu betul-betul nempel dengan langit-langit atas, ya. Kemudian shin pun demikian. Shin dia, kalau saya istilahkan ya, ini langit-langit. Bagian terdepannya itu adalah jim untuk jim. Agak ke belakang itu untuk shin, dan bagian belakang lagi ya. Ya, jim, shin, adapun shin itu ditahan. Karena dengan ditekannya tengah lidah di langit-langit atas, itu akan memberikan dampak dari tersebarnya udara. Karena huruf shin ini nanti di dalam sifat itu dia memiliki sifat namanya at-tafashshi. At-tafashshi ini adalah intisyaru saut, tersebarnya udara dalam mulut. Sehingga ketika mengucapkan huruf shin, dinaikkan dan tempelkan ke langit-langit atas. Begitupun huruf ya. Huruf ya pun diucapkan dengan apa? Tengah lidah dinaikkan ke langit-langit atas. Sehingga 3 huruf ini merupakan huruf yang keluar di tempat yang sama. Yaitu apa? Wasatul lisan. Yaitu yang keluar dari tengah lidah. Kita akan mempraktekkan ketiga huruf ini. Yaitu pertama huruf jim terlebih dahulu ya. Ja, ji, ju, aj, ij, uj, baj, bij, buj. Perhatikan di situ, ja memiliki sifat qalqalah, maka dipantulkan. Kemudian shin, sya, shi, shu, ash, bash, bish, bush. Itu huruf shin. Kemudian huruf ya, yi, yu, ai, bai, bi, bu. Perhatikan di sini. Pertama adalah huruf jim. Kita akan membahas sekarang mengenai kesalahan-kesalahan dalam pengucapan 3 huruf ini. Yang pertama itu adalah huruf jim. Perlu diperhatikan pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huruf jim ini tadi disebutkan keluar dari wasatul lisan, yaitu keluar dari tengah lidah yang dinaikkan atau ditempelkan ke langit-langit atas, ya, langit-langit atas. Nah, sehingga dalam pengucapannya ja itu harus tepat, ya. Olehnya mengapa kita harus mempelajari makharijul huruf? Itulah sebabnya agar pengucapan huruf itu tepat sasaran, ya. Sehingga dalam mengucapan jim itu harus betul. Jangan sampai seperti ca, seperti c, yang seharusnya adalah ja, ya. Dan kemudian kesalahan yang sering terjadi juga membacanya terlalu kuat, ya. Ca, ja, seperti ada hamas, ya. Sedangkan jim sendiri dia itu terhalangnya udara atau desisan tidak keluar. Dia memiliki sifat namanya jahar, bukan hamas.
Sehingga jangan sampai dibaca jim, jangan. Ya, cukup jim, seperti itu. Kemudian kesalahan yang terjadi juga adalah membaca huruf jimnya itu kalau kita istilahkan dengan suara medok, ya, dengan suara medok atau Jawa, ya. Karena kita ketahui bersama bahwa bacalah Al-Quran kata Rasulullah SAW biluhunil Arab, dengan lahjanya orang Arab. Sehingga jangan sampai kita bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jim. Ini kan medok. Ja, ji, ju. Tidak seperti itu, ya. Melainkan ja, ji, ju. Seperti itu. Jadi jangan sampai terbawa suasana Jawanya, ya, atau medoknya itu. Ya, sehingga hilangkan logatnya. Cukup logatnya saja, ya. Logatnya saja. Sehingga dibaca ja, ji, ju. Itu harus kita ketahui bersama. Dan juga kesalahan yang sering terjadi juga adalah membaca huruf jim ini dikala kondisi ia sukun, ya, mati. Tidak dikolkolahkan atau tidak dipantulkan, ya. Contohnya misalkan kita membacanya Al-Hajj, maka dipantulkan jim itu, karena jim dia memiliki sifat yang disebut dengan qalqalah. Sedangkan qalqalah itu terjadi dikala huruf sukun, ya, pada huruf jim maka dipantulkan Al-Hajj, bukan Al-Hajj. Nah, makanya oleh sebab itu mengapa setelah mempelajari makharijul huruf pada tingkatan berikutnya adalah sifatul huruf, karena kedua bab ini sangat penting. Ya, sama seperti tadi jim misalkan. Kita membaca huruf ja, aj. Itu dari segi makhraj sudah betul, ya. Tapi dari segi sifat masih kurang. Karena sifat dari huruf jim adalah qalqalah, memantul. Maka dipantulkan aj. Maka oleh sebab itu bab makhraj dan bab sifat itu merupakan poros dari ilmu tajwid, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dani rahimahullah dalam kitabnya At-Tahdid fil Itqani wat Tajwid. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya itu adalah huruf shin, ya. Berikutnya adalah huruf shin. Kita ketahui bersama huruf shin ini adalah huruf yang keluar dari tengah lidah juga, sama seperti pada huruf sebelumnya yaitu huruf jim. Kesalahan yang sering terjadi, ya, adalah dengan membaca huruf shin seperti yushabbihu harfa as-sini, ya, seperti menyerupai huruf sin, ya. Bedakan antara shin dan sin. Shin dan sin. Maka jangan sampai kita membacanya dengan menyerupai, ya, seperti huruf sin. A'udzu billahi minasyaiton. Itu sin. Minash itu baru shin. Sehingga jelaskan setiap huruf yang kita baca. Di antaranya adalah huruf shin. Jadi yang sering terjadi adalah merubah huruf shin menjadi sin. Sya menjadi sa. Makanya harus hati-hati. Kemudian kesalahan yang berikutnya, ya, ini kesalahan yang memang masih khilaf, yaitu adalah dikala huruf shin berharokat maftuh atau berharokat fathah, maka jangan kita memonyongkan kedua bibir kita. Karena yang dilakukan, yang gerakan itu adalah tengah lidah, bukan kedua bibir. Sehingga jangan sampai kita membacanya a'udzu billahi minash. Nah, dari segi sautiyah, dari segi pendengaran, dari segi suara akan berbeda dalam pengucapan shin yang monyong dengan tidak. Minasyaiton dengan minasyaiton akan berbeda. Maka oleh sebab itulah selama saya mempelajari Al-Quran dan setoran kepada beberapa para masyayikh, tidak didapati saya itu, ya, membaca shin itu dengan ketika fathah dengan monyong. Dan ini justru dilarang oleh guru-guru kami. Dan ini masih khilaf memang di antara mereka para ulama, para masyayikh, ada yang membolehkan. Sehingga silakan mengambil pendapat yang ada, namun yang banyak diambil adalah dengan membacanya tidak memonyongkan di kala fathah. Karena shin ini bukan dengan
keluarnya atau makhrajnya bukan dari kedua bibir melainkan dari tengah lidah, sehingga yang digerakkan adalah lidahnya. Minash, bukan bibirnya, bukan minash, bukan. Ya, ini harus kita ketahui bersama. Jadi hati-hati dalam pengucapan huruf shin dikala kondisi ia fathah. Kemudian pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga di antara kesalahan yang ada pada huruf shin adalah tidak mengalirkan terlebih dahulu. Ingat, shin itu memiliki sifat rikhawah dan juga dia memiliki sifat tafasyi. Ya, mengalir kemudian tersebarnya udara. Minasyaiton. Jadi jangan terburu-buru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak, tahan terlebih dahulu, sebarkan terlebih dahulu udara dalam mulut karena sifat dari shin adalah at-tafasyi. Sedangkan makna tafasyi adalah intisyaru saut, menyebarnya udara dalam mulut, sehingga disebarkan, alirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dialirkan dulu, ditahan terlebih dahulu huruf shinnya. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian huruf yang terakhir ini adalah huruf ya, dan huruf ya di sini adalah huruf ya selain huruf ya maddiyah. Ya maddiyah itu adalah misalkan ya mati sebelumnya ada huruf berharokat kasrah, itu makhrajnya bukan di lisan. Paham? Jadi dikatakan makhraj lisan itu selain dari huruf mad. Misalkan madlin. Madlin ini adalah huruf ya-nya dia masuk kategori lisan, yaitu dengan terangkatnya tengah lidah. Adapun ya maddiyah pada mad tabi'i atau mad asli, yaitu ya mati sebelumnya ada huruf berharokat kasrah, maka ini makhrajnya bukan di lisan melainkan di al-jauf, ya, yaitu di rongga mulut, ya. Jadi bedakan di sini. Ini ya ghairu maddiyah di sini, yaitu yang dari lisan. Jadi hati-hati dalam mengucapkan huruf ya, ya, yaitu dari segi khususnya di suratul Fatihah, iyyaka. Di situ dihentakkan terlebih dahulu karena dia memiliki sifat yang harus kita hentakan, yaitu an-nabru. Dengan hentakan itu sehingga akan jelas bahwa ya tersebut merupakan huruf yang musyaddad, yang yang dia bertasydid, sehingga dihentakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka inilah yang harus kita perhatikan bersama. Sehingga pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga huruf ini adalah huruf yang keluar dari tengah lidah, yang dinaikkan ataupun ditempelkan ke langit-langit atas, yang disebut dengan al-hanakul a'la, yaitu langit-langit atas. Dan ketiga huruf ini yang keluar dari tengah lidah itu memiliki laqab, nama sebutan panggilan, ya, sebagaimana dikatakan dalam matan Salsabil Asy-Syafi, Syekh Uthman Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketiga huruf ini itu disebut dengan huruf syajariyah, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah, yaitu dengan sebutan syajariyah atau syajariyah. Dua-duanya betul. Nah, ini harus kita fahami bersama. Sehingga hati-hati dalam pengucapan tiga huruf ini. Yang pertama adalah jim, yaitu jangan seperti membaca ci, ya jam, ja, dan juga tidak boleh terlalu medok, ya, Jawa, ja, tidak. Bacalah dengan biluhunil Arab, dengan lahjanya orang Arab. Ja, ji, ju. Kemudian berikutnya adalah huruf shin, ya, yaitu hati-hati agar menyebarkan terlebih dahulu dalam pengucapannya syah. Seperti contohnya minasyaitonir rajim, Makanya bagaimana cara kita melatih agar setiap huruf ini fasih dalam pengucapan? Lihat, Al-Imam Ibnul Jazari menyebutkan bahwasanya walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqih. Cara agar membedakan bacaan seorang itu bisa cepat benarnya adalah
dengan riyadhatul mri'in bifakkihi, dengan riyadhatul alsun, dengan kita mempraktekannya, mencoba dan mencoba. Ya, terus dicoba, terus dicoba, kelak kita akan bisa biidznillah taala. Jadi di situ perlu yang namanya adalah usaha terlebih dahulu. Usaha, dan insyaallah akan bertemu dan akan kita rasakan perbedaan dari pengucapan sebelumnya. Maka oleh sebab itu dilatih aj, ja, ji, ju, aj, baje, bije, buje, idza jaa, sehingga tidak boleh dibaca idza ja seperti c. Itu tidak boleh. Begitupun shin, minasyaitani. Jangan sampai merubah seakan-akan seperti huruf sin. Minasyaitani, yaitu sin. Ataupun shin akan tetapi sifat tafasyinya tidak ada. Minasyaitani. Shin akan tapi dari segi aliran udara itu tidak nampak. Nah ini maka harus hati-hati. Maka ditekan tengah lidah itu ke langit-langit. Ash. Maka oleh sebab itu ulama mengatakan bagaimana cara kita mengetahui huruf itu keluarnya dari makhrajnya itu, yaitu dengan mensukunkan dan berikan sebelumnya wa adghil alaihi hamzatul wasli, dan kasih hamzah wasl yaitu hamzah sebelum huruf yang akan kita ucapkan. Misalkan shin, sukunkan huruf shinnya, kemudian kasih huruf hamzah sebelumnya yang terserah, mau harokat fathah, mau kasrah, mau dhammah, kemudian diucapkan ash, terus seperti itu dilatih. Ash, ish, ush. Begitupun dalam pengucapan huruf ya juga demikian. Jadi ini harus kita fahami bersama. Mungkin yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi pemirsa dimanapun anda berada. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM. Anda masih bersama kami di rangkaian program Keluarga Mengaji ya. Dan sesaat lagi kita akan masuk sesi yang kedua. Ustadz Fauzi akan mengajak kita untuk mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat di Quran Surat Al-Falaq ya. Dan sambil juga menantikan partisipasi dari Anda pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM ya. Anda kembali kami ajak Anda untuk bisa memperdengarkan bacaan Quran Anda ya. Silahkan Anda bisa membaca surat Al-Fatihah ya. Kirimkan melalui voice note di 0852 10 943 943. Tafadhol Ustaz untuk melanjutkan materi pembahasan tajwid. Ya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, insyaallah taala pada sesi kali ini kita akan mentahsinkan ya, membahas ilmu tajwid pada suratul Falaq, yaitu pada surat Al-Falaq. Insyaallah saya akan baca terlebih dahulu kemudian akan membahasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Insyaallah taala kita akan membahas suratul Falaq, yaitu pada ayat yang pertama terlebih dahulu. Perhatikan di situ pada huruf qaf, qul ya. Sebagaimana kita ketahui bersama pada perjumpaan yang lalu bahwa di antara kesalahan pengucapan huruf qaf
itu biasa terjadi dengan membacanya disertai udara yang keluar. Kul, ya, sehingga jangan dibaca kul. Yang betul dengan menghilangkan udara itu. Ul, ya, dibaca ul. Tidak ada udara atau tidak ada hamas di situ. Sebab huruf qaf ini memiliki sifat yang disebut dengan jahar. Ya, sehingga hati-hati jangan dibaca kul. Yang betul ul. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ketika lam, ya, lam qul a. Itu huruf lam terlebih dahulu kita alirkan, ya. Jangan terlalu cepat. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu qul. Nah, sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, huruf lam ini kan keluar ujung tepi lidah, ujung lidah lah. Cara mengalirkannya, ditempelkan saja ujung lidah, ditempelkan ke langit-langit. Nah, kalau pemirsa ditempelkan ke langit-langit, ditahan, itu dengan sendiri huruf itu akan mengalir. Qul. Nah, sehingga kalau kita ingin memutus suaranya, tinggal dilepas saja, ya. Jadi dialirkan terlebih dahulu. Namun aliran di sini jangan terlalu lama, ya. Jangan sampai terlalu lama. Qul a'udzu, tidak, ya. Melainkan aliran yang sedang. Qul a'u dengan perasaan lah, ya. Artinya adalah tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, qul a'udzu birabb, nanti enggak jelas lamnya. Kalau terlalu lama, itu juga tidak boleh karena lam ini memiliki sifat namanya at-tawassut, ya, mengalir yang tidak terlalu lama. Kemudian berikutnya lihat di situ a'udzu. Yang pertama itu adalah huruf hamzah, ya, hamzah, dan berikutnya huruf ain. Hati-hati. Jangan terbalik, ya. Hamzah terlebih dahulu kemudian ain. A'udzu. Jangan semuanya menjadi hamzah. A'udzu, tidak. Ya. Sehingga dijelaskan pengucapan hamzah dan ainnya. Kemudian pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat di situ a'udzu. Di situ ada hukum namanya adalah mad tabi'i atau mad asli. Lihat huruf ain. Huruf ain ini berharokat madmum, berharokat dhammah. Dan setelah huruf ainnya ini ada huruf waw yang sakin, huruf yang mati. Maka itu dibaca panjang 2 harokat saja. Ya, mad tabi'i atau mad asli itu cara membaca panjangnya cukup 2 harokat. Karena yang lebih dari 2 harokat itu bukan mad asli, melainkan mad far'i. Ya, nanti akan kita jelaskan pada pembahasan yang datang, ya. Insyaallah kita akan bahas. Sehingga dibaca 2 harokat saja. Ya, 2 harokat. Ya, a'udzu. Jadi dibaca 2 harokat dan hati-hati. Huruf mad itu keluarnya dari mana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dia keluar dari al-jauf, ya. Keluar dari rongga mulut. Sehingga jangan diucapkan lewat hidung. Qul tidak. Ya, itu suara HP bergetar, ya. Jadi hati-hati, jangan Nah, bagaimana cara kita mengetahui hurufnya ini kok keluar dari hidung? Ketika kita membaca mad, kita pegang hidung kita, itu bergetar. Nah, berarti pengucapannya masih keluar lewat hidung. Nah, kalau misalkan tidak keluar dari hidung, dia nggak bergetar. Qul nah, tidak bergetar. Kalau itu berarti keluar dari hidung dan ini menyalahi kaidah. Karena yang betul adalah membaca lewat sini, rongga mulut, ya, melewati rongga mulut. Sehingga hati-hati di situ. Berikutnya adalah al-falaq, ya, qafnya. Hati-hati di sini qaf. Qaf itu adalah huruf yang tadi dijelaskan keluar dari lisan atau lidah. Bagian mana? Bagian pangkal. Ya, pangkal atau bagian paling belakang lidah. Dia keluar dari situ. Dan dia juga memiliki sifat tebal. Maka jangan sampai kita bacanya birabbil falaq. Kalau falaq dari segi makhraj sudah betul. Akan tetapi dari segi sifat tebalnya masih kurang. Sehingga harus dilengkapi.
ya harus dilengkapi dengan ketebalan huruf qaf. Bedakan antara birabbil falaq dengan birabbil falaq. Nah, falaq. Jadi ketika membaca dinaikkan lagi pangkal lidahnya. Dinaikkan falaq qa, ya. Jadi huruf qalqalah itu menurut saya itu semua membaca itu seperti aja, ada, abe. Nah, adapun pada huruf qalqalah yang tebal itu sedikit ditebalkan saja. Aqa, aslinya aqa, cuman ditebalkan aqa, seperti itu ya. Jadi hati-hati pada ayat yang pertama. Kita ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kemudian ayat yang kedua adalah min syarri. Hati-hati pada huruf ikhfa shin. Ya, sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa ikhfa itu ada yang kesamaran itu jelas, ada yang kesamaran itu tidak jelas, ada kesamaran yang disertai dengan ketebalan. Adapun kondisi di sini kesamaran yang tipis, ya. Beda halnya kalau misalkan huruf setelahnya shad. Berbeda halnya misalkan setelahnya huruf qaf. Kesamarannya hilang. Ya, tidak ada karena langsung masuk ke huruf qaf. Adapun di sini masih ada kesamaran dan tipis. Jadi jangan sampai kita baca ming. Nah, kalau ming itu seperti samarnya nggak ada. Dan kondisi seperti itu, bacaan seperti itu hanya untuk huruf kaf saja. Jadi kalau baca kaf, ikhfa kaf, minkum. Bedakan antara dengan ming, beda. Ming beda ya. Sehingga di sini hati-hati. Bedakan antara dengan ming syarri. Hati-hati. Yang betul adalah kesamaran yang jelas ya. Min syarri ma khalaqa. Hati-hati pada huruf ra yang bertasydid. Terlebih dikala dia kondisinya maksur ya atau kasrah. Hati-hati. Jadi jangan sampai syarri ya terlalu lembut dan getarannya kurang sehingga dijelaskan syarri ya karena dia yang bertasydid. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Hati-hati ya pada pengucapan ra yang bertasydid, pada takrir, pada getarannya. Min syarri ma khalaqa. Syarri ma khalaqa. Kemudian berikutnya adalah khalaqa. Kha, lam dan qaf. Lihat kha dan qaf itu kedua huruf ini huruf yang tebal. Lam huruf yang tipis. Jadi jangan sampai dibaca khalaqa. Tidak. Jangan dibaca tebal lamnya khalaqa. Tidak. Yang betul khalaqa. Ya, la bukan laqa, bukan. Jadi jangan sampai huruf lam terkena syubhat ya pada huruf berikutnya tebal. Jadi lam ini dia itu di sini kondisinya tipis. Jadi jangan kena syubhat yang lainnya. Khalaqa, tidak. Laqa ya. Dan hati-hati dalam pengucapan kha-nya. Jangan dibaca monyong ya. Jangan kho, tidak. Yang betul kha. Bedakan antara kha dan kha ya. Jadi hati-hati pada kha dan lamnya ya. Min syarri ma khalaqa ya. Min syarri ma khalaqa. Kemudian ayat yang ketiga adalah wa min syarri ghasiqin idza waqab. Perhatikan di situ yang pertama adalah setiap ayat yang dimulai ibtidaan, yang dimulai dengan harfu al-waw, yaitu dengan huruf waw, maka dimonyongkan. Ya, dimonyongkan kedua bibir. Jadi pada ayat yang ketiga kan huruf waw terlebih dahulu ya, maka posisi bibir sudah monyong. Nah, ketika sudah monyong baru langsung diucapkan wa min. Nah, itu akan mempermudah kita. Kemudian berikutnya adalah
hati-hati tadi diikhfa lagi. Wa min syarri di kalimat itu hati-hati. Kemudian ghasiqin huruf gha. Ya, hati-hati huruf gha di situ ditebalkan ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Kemudian hati-hati di huruf qaf. Jangan dibaca seperti keselak ya. Ghasiqin tidak. Ghasiqin qin. Relax saja, santai saja. Ya. Enggak usah menekan ghasiqin tidak. Ya, jadi hati-hati dalam pengucapan qaf dikala kasrah. Kemudian ghasiqin i. Perhatikan qafnya di sini dia berharokatnya kasratain yang kita sebut dengan istilah tanwin. Ya, ketika kita membaca huruf tanwin secara tidak langsung ujung ucapan yang kita baca hurufnya huruf nun. Ghasiqin kin nun ya. Maka dialirkan dulu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Jadi seperti itu, dialirkan dulu. Berikutnya adalah waqab. Hati-hati pada huruf ba. Ya, diqalqalahkan atau dipantulkan. Waqab. Dan dalam memantulkannya langsung dipantulkan. Jangan sampai ditahan waqab. Tidak. Ya, ini sering terjadi yaitu seperti menahan. Jika ditahan itu boleh jika kondisinya seperti dalam surah Al-Lahab ayat pertama. Ya, maka ditahan dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu baru. Karena memang posisinya adalah waqaf berhenti dan dia bertasydid. Adapun kita pada surah Al-Falaq ayat yang ketiga maka langsung dipantulkan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lihat, tinggal ke saja. Waqab seperti itu ya. Kemudian ayat yang keempat adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Perhatikan, yaitu syarrin ditahan terlebih dahulu, nun tasydid. Ingat, gunnah yang paling kuat ya kadarnya adalah dikala nun dan mim yang bertasydid. Bahkan di antara Syekh yaitu Syekh Jarullah hafizallahu taala ya, ketika saya melihat video beliau menjelaskannya itu dan bahkan membaca huruf guna ini dikala kondisi nun dan mim bertasydid agak lama dan lama memang. Jadi ditahan terlebih dahulu. Jangan langsung dilepas. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Tidak. Tahan dulu. Wa min syarrin tahannya seperti apa lamanya itu berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan 3 harokat, ada yang mengatakan 4 harokat. Intinya adalah sekiranya sudah cukup langsung lepas. Ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian ketika na beralih ke fa, itu kan bertasydid fa-nya disertai udara. Naf ya, ada udara mengalir. Naf. Jangan sampai dibaca pa. Naffatsati fil. Nah, jangan ya, sangat berbeda. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Fil 'uqad. Ketika fil kelam al-qamariyah alirkan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan, syarri hasidin, din itu tanwin, maka dialirkan dulu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi itulah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Jadi hati-hati ketika di sini membaca qalqalah ya.
hati-hati ketika membaca qalqalah. 2 ayat pertama dalam soal falak itu qalqalah tebal. Al-falaq, ya. Adapun yang ayat ketiga, keempat dan yang kelima itu qalqalah yang tipis, cukup ke saja. Waqab, uqad, hasad, ya. Jadi itu yang harus kita fahami bersama. Mungkin saya cukupkan hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi tajwid yang telah disampaikan ya di surat Al-Falaq ya, Masya Allah. Dan ada satu yang mencoba untuk interaktif Ustaz, kita akan coba perdengarkan ya untuk pembacaan surat berikut ini dari pendengar kita. Ya silahkan akan perdengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah, bagus bacaannya. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama iyyaka, ya. Iyyaka sedikit dihentakkan, ya, agar membedakan antara ya yang tanpa tasydid dan yang bertasydid. Jadi dihentakkan iyyaka. Tadi yang dihentakkan yang ya kedua. Yang pertama pun harus hentakan. Itu namanya nabar, ya. Nabar itu hentakan. Jadi gunanya adalah agar huruf tersebut jelas bahwa padanya ada tasydid, itu ya. Iyyaka. Kemudian berikutnya ha di situ dialirkan dulu. Ihdina. Ihdina, ya. Ihdina seperti itu. Kemudian as-siratal mustaqim. Sadnya wallahu alamnya saya mendengar itu seperti monyong, ya. Jadi hati-hati. Ihdinas, bedakan antara ihdinas dengan ihdinas, ya. Hati-hati. Jadi jangan ada unsur memonyongkan bibir saat mengucapkan huruf sad pada kondisi fathah. Kemudian berikutnya siratal ladzina an. Ladzina. Saya fokus di alladzi. Zalnya itu tipis, ya. Jadi jangan sampai siratal ladzina. Ladzina. Jangan. Itu seakan-akan tebal, ya. Itu seperti huruf dha nantinya. Jadi ditipiskan lagi siratal ladzi alladzina. Jangan alladzi, ladzi jangan, ya. Alladzi dzina. Kemudian berikutnya adalah ghain, dialirkan dengan ketebalan ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Maghdubi. Itu ya, dialirkan ghain dengan ketebalan ghairil maghdubi. Dan kemudian berikutnya huruf dad. Huruf dadnya jangan bocor, ya. Bocor dalam artian itu jangan sampai ada udara. Maghdubi alaihim waladdallin. Jangan. Waladdallin. Nggak ada hamas, nggak ada udara. Jadi kalau istilah saya itu bocor, ya, kebocoran. Jadi hati-hati jangan sampai keluar itu udara, ya, desisan. Waladdallin dengan waladdallin. Itu saja. Barakallahu fiha. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas koreksinya. Demikian yang tadi untuk yang sudah berinteraktif. Terima kasih ya untuk Ibu yang tadi sudah bergabung bersama kami. Dan nampaknya waktu juga membatasi perjumpaan kita ya untuk pertemuan malam hari ini. Ustaz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum atas materi Allah yang yubarik. disampaikan ya. Nah, Pertemuan selanjutnya masih di alisan Ustaz ya. masih alisan. Baik, sangat menarik tentunya dan sangat panjang, cukup panjang ya pembahasan tentang
salah satu dari hukum makharijul huruf ini yaitu al-lisan ya. Kita masih akan bersama dengan pembahasan ini pada pertemuan selanjutnya ya. Baiklah pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid dan juga Ustadz Fauzi Abu Fasya mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.